Apakah kerasukan adalah sebuah kebohongan? Kami akan jelaskan agar kamu tidak dibongongi lagi. Jadilah sedikit lebih pintar dibanding tetangga-tetanggamu. Ini semua mudah untuk dipahami jika kamu adalah tipe manusia yang menggunakan otaknya dengan baik. Jadi aku akan bahas sekarang juga. Dalam gelapnya malam, ketika tubuh manusia menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang tidak terlihat. Ketika seseorang tiba-tiba berteriak, suaranya berubah, matanya melotot, tubuhnya kaku, atau menari liar tanpa kendali. Saat itulah kita sering mendengar satu kata kerasukan. Fenomena ini bukan hal baru di Indonesia. Dari pelosok desa hingga kota besar, dari upacara adat hingga lingkungan sekolah dan pabrik, cerita tentang orang yang tiba-tiba kesurupan atau kerasukan sudah menjadi bagian dari realitas sosial kita. Dianggap sebagai tanda kerasukan roh halus, makhluk halus, atau bahkan jin yang datang mengambil alih tubuh manusia. Tapi, apakah benar seperti itu? Ataukah di balik segala mitos dan keyakinan spiritual itu, tersembunyi penjelasan ilmiah yang tak kalah mengejutkan? Hari ini, kita akan menyelam jauh, bukan ke alam gaib, tapi ke alam pikiran manusia. Kita akan mengurai satu persatu bagaimana sains memandang fenomena kerasukan. Kita akan bertanya, apakah kerasukan itu benar-benar akibat makhluk halus, atau justru mekanisme dalam otak manusia itu sendiri? Mari kita mulai dari awal. Dalam dunia psikologi, fenomena yang sering dianggap sebagai kerasukan, sering disebut dengan istilah dissociative trance disorder, atau possession trance. Ini adalah gangguan mental yang membuat seseorang kehilangan kendali terhadap kesadarannya, dan merasa, atau terlihat, seperti ada entitas lain yang mengambil alih tubuhnya. Orang dalam kondisi ini bisa berbicara dengan suara yang berbeda, berperilaku di luar karakter aslinya, bahkan mengalami perubahan kekuatan fisik yang tak biasa. Yang menarik, ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di seluruh dunia, fenomena serupa ditemukan di berbagai budaya, hanya wujudnya yang berbeda-beda. Di Brasil disebut encosto, di Afrika ada ritual kerasukan roh leluhur, dan di Jepang dikenal sebagai kamigakari, kerasukan dewa. Artinya, ini bukan fenomena lokal, ini adalah bagian dari ekspresi manusia, yang secara ilmiah bisa dijelaskan. Sekarang mari kita bahas, secara rinci, penyebab ilmiahnya. Pertama, gangguan disosiatif. Manusia memiliki kemampuan untuk memisahkan diri dari kesadarannya sendiri, terutama saat berada dalam tekanan berat. Ini disebut dissociation. Dalam kondisi ekstrem, otak seseorang bisa mematikan identitas aslinya dan menciptakan identitas alternatif, yang dalam budaya bisa diinterpretasikan sebagai roh atau makhluk lain. Ini sering ditemukan pada orang yang mengalami trauma berat, tekanan emosi, atau hidup dalam lingkungan penuh kekangan. Otaknya menciptakan alter ego sebagai bentuk pelarian. Selanjutnya, sugesti massal dan histeria kolektif. Pernah dengar kasus satu sekolah yang siswanya tiba-tiba kesurupan massal? Ini bukan hal langka di Indonesia. Para psikolog menyebutnya sebagai mass psychogenic illness, penyakit psikologis yang menyebar lewat sugesti sosial. Ketika satu orang mengalami kejang atau kerasukan, individu lain yang melihatnya, terutama jika dalam kondisi stres atau kelelahan, bisa ikut tertular secara emosional. Otak mereka tanpa sadar meniru gejala yang sama. Inilah sebabnya mengapa fenomena kerasukan massal cenderung terjadi di tempat-tempat terisolasi, seperti pesantren, pabrik, atau sekolah dengan tekanan tinggi. Berikutnya, hiperventilasi dan kekacauan sistem saraf otonom. Saat seseorang mengalami stres akut, napasnya bisa menjadi cepat dan dangkal, hiperventilasi. Ini membuat kadar karbon dioksida dalam darah menurun drastis, menyebabkan pusing, kesemutan, kejang otot, dan bahkan kehilangan kesadaran. Dari luar, ini bisa terlihat seperti kerasukan. Bahkan perubahan suhu tubuh, pupil mata dan kekuatan otot yang tidak wajar bisa dipicu oleh sistem saraf simpatis yang overaktif. Dan terakhir, kondisi neurologis seperti epilepsi dan gangguan otak. Beberapa kasus yang dianggap kerasukan sejatinya adalah manifestasi dari epilepsi lobus temporal, sebuah gangguan listrik di otak yang menyebabkan halusinasi, perubahan kepribadian, bahkan kejang-kejang. Pasien bisa melihat hal yang tak ada, mendengar suara gaib, atau berbicara sendiri. Karena akses ke diagnosis neurologis terbatas di daerah terpencil, gejala seperti ini sering disalahartikan sebagai dirasuki makhluk halus. Tentu saja, kita tidak bisa memisahkan sains dari budaya.
Di Indonesia, kepercayaan terhadap dunia gaib sudah tertanam kuat. Dalam masyarakat Jawa, Sunda, Bugis, Batak, hingga Dayak, hampir semua punya istilah dan ritual yang berkaitan dengan roh atau makhluk tak kasat mata. Ketika seseorang menunjukkan gejala kerasukan, respon pertama bukan membawanya ke psikiater, tapi memanggil dukun atau orang pintar. Kadang, setelah diobati secara spiritual, orang itu kembali normal. Apakah ini berarti makhluk halus memang keluar dari tubuhnya? Belum tentu. Psikologi menyebut ini sebagai placebo effect sosial. Ketika individu percaya bahwa dirinya kerasukan, dan orang-orang di sekitarnya meyakini hal yang sama, maka penyembuhan spiritual bisa memberi efek nyata. Ini bukan karena roh benar-benar keluar, tapi karena otak merespons sugesti secara kuat. Pertanyaan besar, apakah kerasukan selalu bisa dijelaskan secara ilmiah? Apakah semua fenomena kerasukan adalah gangguan psikologis? Jawabannya kompleks. Sains mengakui keterbatasannya. Meski banyak kasus bisa dijelaskan lewat neurologi, psikologi, atau sosiologi, ada sejumlah kecil kejadian yang masih misterius, di mana individu menunjukkan kemampuan yang tidak biasa, berbicara dalam bahasa asing yang tak pernah dipelajari, atau memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang tak diketahui sebelumnya. Namun hingga hari ini, belum ada bukti ilmiah kuat bahwa entitas non-fisik seperti roh bisa benar-benar masuk dan mengambil alih tubuh manusia. Penelitian masih terus berlangsung. Tapi skeptisisme tetap dijaga, karena ilmu pengetahuan bekerja berdasarkan data, bukan asumsi. Kita hidup dalam dunia yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Tapi antara percaya sepenuhnya pada dunia gaib, dan menolak mentah-mentah penjelasan spiritual, ada jalan tengah. Kita bisa memahami bahwa kerasukan adalah fenomena psikologis dan sosial yang kompleks. Budaya dan kepercayaan berperan besar dalam cara kerasukan muncul dan ditanggapi. Ilmu pengetahuan bisa membantu kita memahami apa yang benar-benar terjadi dalam tubuh dan pikiran manusia. Dan pada akhirnya, pendekatan terbaik adalah keseimbangan. Hormati kepercayaan masyarakat, tapi juga edukasi publik tentang pentingnya kesehatan mental dan psikologis. Jika seseorang menunjukkan gejala seperti kerasukan, jangan buru-buru menyimpulkan. Evaluasi, observasi, libatkan tenaga medis dan profesional kesehatan jiwa. Karena bisa jadi, orang itu sedang meminta tolong. Bukan pada roh halus, tapi pada kita. Fenomena kerasukan bukanlah teka-teki satu dimensi. Ia bukan semata gaib, bukan pula semata gangguan mental. Ia adalah persilangan antara otak, budaya, dan kondisi sosial. Ia mencerminkan cara manusia menghadapi stres, trauma, dan tekanan, dibungkus dalam simbol-simbol budaya yang turun-temurun. Jadi, ketika kita melihat seseorang yang tampak kerasukan, jangan buru-buru takut, jangan juga langsung mencibir, tapi bertanyalah dengan bijak, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam pikirannya. Karena kadang, jawaban dari hal-hal paling menyeramkan di dunia ini, bukan ada di alam gaib, tapi di dalam diri manusia itu sendiri.